amal ibadah yang akan mengalir, termasuk amal jariah. Amin Pak ya. Itu harapan. Karena memang pembangunan ini harus terus berjalan Pak. Ya, terus berjalan karena memang mudah-mudahan nanti walaupun siapapun wali kotanya, program 100 juta per bulan mudah-mudahan naik lagi, itu akan terus berjalan. Nah, untuk umumnya Tol 11 ini yang sedang berjalan sekarang di RT 2 itu sepanjang 460 meter Pak Aping. Jadi semua diganti Pak, semua direhab ya Pak, diganti Aping yang lebih bagus itu dari Perkim, jadi dengan pokir itu yang terus untuk lupa untuk Maret juga RT 1 kebagian 5 titik lagi penerangan, itu program Cilegon Caang Pak, itu program wali kota Pak Hedi yang sekarang, program Cilegon Caang itu makanya sekarang yang sudah dibangun Pak ya sudah terpasang 10 titik dari jalan dari depan sampai ke RT 2 10 titik Pak. Alhamdulillah ini semua terusan Pak ya. Ini kalau tidak ada bantuan dari Ibu Uyun, Ibu Dewan Pak, ini sedikit kemungkinan untuk itu terrealisasi semuanya. Karena itu sebenarnya yang di depan itu untuk jalan raya Pak. Makanya ketika saya tanya yang mengerjakannya apa kok bisa Pak ya jalan seperti ini, saya baru ngomong sekarang. Biasanya jalan raya besar itu. Karena berkat bantuan beliau, alhamdulillah itu bisa. Nanti mudah-mudahan ke depannya juga ini ya pembangunan ini semua terserap ya Pak ya, terserap dan terlaksana di lingkungan kita. Ya amin ya Allah ya Allah ya Allah amin. Jadi gitu ya, sekali lagi insya Allah 2000 yang terdekat ini bangunan 10 titik PJU dan Paping sepanjang 170 kalau nggak salah. Yang satu itu dia di RT 1 ini. Nah, yang di RT 3-nya nanti 5 titik juga PJU. Kalau di RT 2 udah semua nih dia untuk yang ini. Tapi kita juga ngajukan ke Pokir Pak Posyandu. Memang kebetulan yang ada lahan lahan terbuka nanti yang akan dijadikan balai warga Pak ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bulan Desember ini mulai pengurugan Pak. Itu nanti kedepannya bisa dibangun posyandu dan taman bermain insya Allah ke depannya itu mudah-mudahan itu bisa dibantu juga Pak ya yang ada di kita ya. Itu memang akan sulit kalau memang tidak dibantu karena bukan apa Pak, memang hal ini karena itu di luar dari Pokmas ya Pak ya. Jadi itu kita mengajukan ke Pokir. Nah untuk warga, untuk bapak-bapak sekalian, ini boleh ini dalam kesempatan ini Bu Angga ke saya, apa sih yang belum dibangun nih? Ya ada kan yang akan dibangun itu non fisik dan fisik. Non fisik silahkan. Dari usulan-usulan bapak inilah kami menentukan nanti. Kadang-kadang bingung Pak, apalagi ya sekarang ya. Tapi sudah selesai. Kayaknya udah penuh semua, udah bagus semua ya. Dan rasa apalagi nih, ya jadi ya nanti dari usulan-usulan bapak lah yang akan saya membuka untuk kedepannya lagi ya apa nih kira-kira. Itu mengusulkan karena program itu pasti akan berjalan terus ya, program Pokmas juga ya insya Allah ya, mudah-mudahan walaupun itu kita ke Perkim bisa kalau lebih besar lagi bisa jadi ke PU ya, itu urusan utama ke sana. Jadi tergantung dari nilai yang akan dibangun. Ya itu aja penyampaian saya, mudah-mudahan pertemuan ini ya, bisa untuk melanjutkan pembangunan apa saja nih yang di RT 1 ini nanti saya ya. Sekali lagi saya menyarankan kepada semua yang ada di sini kita sukseskan pemilu dengan aman, tertib, lancar dan sukses sebenarnya ya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan oleh masyarakat di sini terutama RT 1. Sekali lagi saya apresiasi Pak untuk RT 1 ini selalu kompak dan selalu terjaga persatuannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua RW kita sudah menjelaskan terkait dengan program-program pembangunan ya yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Gambarannya sudah ada. Saya terima kasih kepada Bapak RW telah menyampaikan saran ya terkait dengan mau dekatnya pemilu. Betul Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga soliditas, kekompakan ya, kebersamaan dan kebersatuan. Walaupun beda pilihan itu hak bapak-bapak sekalian, tapi jangan sampai di antara kita bermusuhan gitu ya. Artinya saya terima kasih atas ingatannya dari Bapak RW. Sekali lagi tolong kita jaga kekompakan, jaga kondusivitas lingkungan terkait dengan menghadapi pemilu ini ya. Baik bapak-bapak sekalian, saya akan menyampaikan terkait dengan program pembangunan dulu, baru nanti sesi yang berikutnya tanya jawab ya, barangkali ada masukan. Baik Bapak Ibu sekalian, selain melaporkan keuangan sekalian dulu, keuangan warga itu yang dilaporkan dari bendahara, kita kan punya aset apa namanya ya, barang-barang ya, yang alhamdulillah setiap ada yang memakai itu barang-barang kita, aset kita warga. Ada yang namanya apa ya, kas perawatan ya, yang selama ini dipegang nama Bapak Lut. Alhamdulillah sampai saat ini ada beliau sebesar 2.236 ya, itu hasil kas perawatan alat-alat kita ya. Oke, biar diketahui oleh bapak-bapak sekalian. Jadi kalau untuk kas warga dipegang oleh bendahara, tetapi untuk peralatan kita, alat-alat kita yang sering dipakai oleh warga hanya uang perawatan Pak. Jadi dipegang Bapak Lut ya, alhamdulillah ada kas terakhir 2.236.000 ya. Baik bapak sekalian, program pembangunan itu ada 3 ya, yang dilaksanakan oleh Pokir yaitu Perkim, lalu yang kedua DPWL yang lewat Pokmas, Dewan Pokmas yaitu dari kelurahan ya, DPWL namanya dana pembangunan wilayah kelurahan, dan ada juga yang dari swadaya di sub. Jadi di sub itu lampu-lampu penerangan Pak ya, lampu-lampu penerangan jalan. Tetapi kalau yang masuk ke lingkungan tetap itu perawatannya adalah dilimpahkan kepada masyarakat. Tetapi kalau yang jalan-jalan utama yang masuk roda 4 itu langsung disubsidi Pak. Baik Bapak sekalian, tadi saya sudah janji bahwa yang sudah dilaksanakan, karena pembangunan baru mulai kelar itu 2021 ya Pak, karena 2019-2020 itu tidak ada pembangunan karena kita mengatasi COVID-19, dan alhamdulillah di lingkungan kita sehat semua, selamat semua, tidak ada yang kena ya. Itu terima kasih, saya mengapresiasi kepada masyarakat selalu menjaga kesehatannya. Lalu di 2021 kita telah membangun drainase paving ya Pak, sepanjang 176 ini yang ada di lingkungan kita ya, 176 meter, 176 meter. Di 2022 itu kita juga masang 70 Pak, yang ada di depan Pak Endang sama Kamboja ya, di 2022. Bahkan ada tambahan drainase 20 meter yang ada di samping rumah Bapak Muhyiddin dan ke rumah Bapak Sumantri itu. Di 2023 itu kita ada yang dari DPWK yaitu lampu penerangan 5 titik. Itu yang sudah dilaksanakan ya Pak, yang sudah dilaksanakan. Lampu penerangan 5 titik.
karena dengan program per RW 100 juta itu kita supaya ada rasa keadilan dibagi 3 RT. Itu caranya. Yang 100 juta itu untuk 3 RT. Jadi kita bagi keadilan kebersamaan. Dan di 2003 yang lewat pokir atau pokir itu yang dilaksanakan oleh Perkim, dan alhamdulillah kita perjuangan itu dibantu oleh yang tadi disampaikan oleh Bapak RW, yaitu diperjuangkan oleh Bu Dewan kita, yaitu Ibu Hajar Munatuluyun, yang di lingkungan kita kebetulan dapat 276. Sebenarnya yang tertera di papan nama itu 212 karena ada pembatas dari kansi yang tidak dipakai digantikan paving. Lokasinya mana? Yang ada di bawah. Itu untuk mengatasi supaya tidak terlalu banjir kepada rumah warga. Ya, itu saya sampaikan. Yang tahun ini dapat 212 yang tertera di papan nama, tetapi setelah dibangun kita audit, kita ukur ulang, alhamdulillah sampai 256 meter. Ya, lokasinya ada, Bapak mungkin tahu lah, di bawah ya, di bawah di Jalan Cendrawasih 4 kalau nggak salah. Nah, yang mau akan dilaksanakan di 2024 yang tadi disampaikan oleh Bapak RW adalah Jalan Cendrawasih 2 ini yang lurus di Tanah Pahalabi, sama yang dari sini ke bawah, insya Allah ya 2024 ya. Iya, sama di Barok sedikit. Dan lampu penerangan 5 titik yang ada di Jalan Kamboja. Ya. Karena kenapa mereka inginnya yang lurus-lurus? Kayaknya nggak mau pusing. Saya sudah tunjukin jalan-jalan yang kan kita mengharapkan pemasangan penerangan itu yang prioritas, yang ada gelapnya gitu loh. Ya, tapi tidak mau dia. Maunya yang lurus-lurus saja gitu, yang enak di jalan-jalan gitu. Yaitu kita harus mengikuti, mau walaupun bagaimana, toh kita masih ada swadaya ya. Kalau yang gelap-gelap kita ada yang dari masyarakat. Terima kasih. Terus untuk 2025 itu saya harapkan pada malam ini masukan. Oh iya, jadi gini, saya berharap di 2025 itu saya akan mengajukan 3 titik drainase Pak ya, yang ada di rumah Pak Wagiman Pak D kita yang sekarang lagi tidak ada, nggak hadir, sampai ke rumahnya Dinaria. Lalu yang kedua di belakangnya rumah Bapak Koswari, itu pun kalau tanah-tanahnya tidak bersengketa ya, baru bisa dilakukan. Terus sampai ke Agustiana, sampai tembus ke nanti dulu. Iya, ini kan 3 titik. Jadi langsung ke yang utama belakang rumah Rafiuddin. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu, ada yang enggak lah. Itu pun kalau boleh ya, kalau boleh sama yang punya tanah. Karena pembangunan bisa berjalan kalau masyarakatnya bisa memberikan lahan. Kalau tidak bisa dibangun. Pemerintah hanya menyediakan anggaran. Silahkan Pak RT lingkungannya kalau mau bangun ajukan, tapi koordinasi dan konsolidasi dengan warga, tanah lahan yang akan dibangun jangan sampai bersengketa. Itu ya. Dan yang titik ketiga adalah ini, drainase ini ke lurus ke depan, ke bawah maksudnya, ke bawah ya. Itu pun yang di depan rumah kalau diizinkan kita akan langsung dibangun. Tapi kalau yang di depan rumah, karena itu plat deker sebenarnya malah bagus Pak. Yang namanya drainase plus plat deker itu bawahnya drainase, atasnya jalan. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa paham, nanti kita akan bagus gitu. Jadi kalau dulu, kenapa Pak dulu membangun tidak ditutup? Karena dulu tidak masuk. Kalau sekarang sudah bisa. Untuk dari mulai 2022 ya. Dari mulai 2022 drainase plus plat deker, jadi ditutup bawah. Kenapa? Tujuannya adalah supaya bisa difungsikan multifungsi. Bawah drainase, atasnya jalan. Gitu, ya. Itu aja sebagai laporan saya. Barangkali bapak-bapak belum puas terkait dengan pembangunan. Karena untuk harapan saya supaya bisa saya maksimal dalam membangun lingkungan, ingin masukan-masukan dari bapak-bapak semuanya saat malam ini ya. Jadi diingatkan bahwa untuk
yang boleh diajukan pembangunannya yang dibiayai oleh pemerintah itu adalah 1. Gapura, 2. Pos ronda, 3. Paving blok, 4. Drainase, 5. TPT, tanah tembok pembatas tanah yang supaya tidak longsor, lalu perbaikan masjid ya. Sekarang sudah musola, perbaikan musola ya, untuk perbaikan musola itu ada anggarannya. Nah oleh karena itu taman bermain kalau ada lahan tuh Pak, disediakan anggarannya oleh pemerintah, taman bermain. Makanya kita perlu nih, makanya saya salut nih sama bapak-bapak sekalian, kalau mau kompak yuk kita beli tanah kosong buat taman warga kita gitu. Dan bapak-bapak ketahui, saya juga untuk merencanakan bahwa jalan kita kan yang masuk Raja Wali ini sempit nih. Jadi ingin mengajak bapak-bapak supaya itu bisa dirobohkan. Saya berharap partisipasi bapak untuk ngasih kompensasi kepada yang punya pembangunannya sebelumnya. Saya siap untuk mengkomunikasikan. Jadi di situ nanti dirobohkan. Kalau Pak Lukman oke Pak RT, tapi hati-hati menyampaikannya dengan mertua saya. Gitu ya. Jadi saya siap untuk mengkondisikan itu supaya roboh. Nanti kalau sudah clear, kita juga bentuk bapak-bapak untuk merobohkan itu supaya jalannya agak luas ya. Jadi itu aja mungkin dari laporan saya terkait dengan pembangunan, rencana pembangunan, karena ingin supaya rapat ini hidup, tidak ada monopoli dari Pak RT. Saya silakan koreksi, evaluasi terkait dengan kinerja ini ya. Terima kasih. Untuk itu saya kasih sesi untuk masukan-masukan dari Bapak sesuai dengan seksi-seksi di sini. Saya pimpin langsung ya Pak. Dari mulai seksi kerohanian dan keagamaan, barangkali ada masukan untuk program-program kita ke depan. Bapak Haji Asmoni kalau nggak salah, silakan. Di sini ada sesuai dengan struktur organisasi kepengurusan, saya sampaikan untuk silakan barangkali ada program-program yang ingin dilaksanakan oleh seksi kerohanian dan keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa naqabatul muttaqin wa adwan lillahi al-zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih PRT diberikan waktunya kepada saya untuk sedikit menyampaikan keinginan daripada kerohanian ataupun untuk membangun rohani kita sebagai masyarakat muslimin sekalian, yang khususnya di RT 1 kita ini tidak lain dan tidak bukan karena kita ini harus ada pengganti, karena kita itu tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan meninggal dunia dan mati. Nah, di sini kalaupun ada, dan juga saya harapkan dan diwajibkan sebenarnya kalau di dalam Islamnya untuk pengganti daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya ataupun yang sudah ada umurnya, untuk menggantikan di saat-saat nantinya. Nah, di sini kan kita sudah ada terbentuk Risma. Nah, jadi di sini supaya anak-anak muda, dan juga bukan hanya anak muda saja, sebenarnya orang-orang tua pun kalau mau di saat-saat tertentu, marilah kita sama-sama untuk belajar. Pertama yang sering kita laksanakan yaitu untuk mengirim doa atau tahlilan. Itu kan ada adabul insan, adabul huruf, adabul segala macam yang ada ya. Nah, jadi kita harus mengetahui semuanya. Nah, kalaupun umpamanya ada di antaranya yang mau, kita siap untuk membimbingnya. Pertama itu. Kedua kali,
Karena saya ajakin dan saya silahkan siapa yang mau gitu ya untuk membacakan rawi ataupun marhaban gitu ya. Nah ini tapi ya kurang ada gitu ya. Bukannya tidak ada sih ada, apa mungkin malu atau bagaimana, saya pun tidak tahu ya. Untuk kemauan seperti itu. Nah ini pun mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala yang ingin mempelajarinya. Kalaupun ada anak muda 1, 2, 3 orang, kalaupun semua juga lebih bagus. Ketika sudah ada tempat dan sudah ada wadahnya, yaitu risma kita. Nah, mudah-mudahan masukan saya ini yang mendapat apresiasi daripada masyarakat RW 11 RT 1 khususnya. Ya mudah-mudahan terlaksana. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji, sebenarnya di sini ada Bapak Haji Agus Setiawan dan Ahmad Tujani, kebetulan dua-duanya juga hadir. Alhamdulillah, terima kasih masukannya Pak Haji. Ini maksudnya Pak Haji Asmuni ya, bahwa alangkah baiknya di lingkungan kita selalu ada latihan marhabanan gitu barangkali ya, terutama baca rawe, karena minim sekali Pak baca rawe yang bisa membaca rawe untuk marhabanan anak-anak kita. Ya selama ini saya pakai paling Pak Haji Asmuni, Pak Haji Herman, satunya itu si Pakih ya, putranya Pak RW, mantan tadi. Jadi untuk itu generasi muda alangkah baiknya silakan untuk belajar di masjid boleh, langsung di rumah Bapak Haji Asmuni juga boleh barangkali ya. Gitu Pak Haji. Ya silakan yang berminat. Lalu untuk bidang pembangunan dan lingkungan hidup nih, kebetulan kami catat ada 4. Bapak Wagiman kebetulan berhalangan karena ada beliau bertugas jauh di Palembang. Bapak Sukimin, Bapak Budi Widoyo, dan Bapak Kasdianto tidak kelihatan soalnya. Oh ada Pak Kasdianto. Itu kan nggak ada kan? Pak RT masih awas, nggak ada itu. Oke, tetapi Pak Sukimin mah nggak dibilang, ada kan? Pak Sukimin sama Pak Budi Widoyo ada. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan usulan-usulan itu bukan dari saya, itu hanya sebagai koordinator aja ya Pak. Jadi mohon maaf tadi tidak dikasih kesempatan, hanya sebagai koordinator aja. Silakan. Penilaian pembangunan di mana Bapak? Kimin dan warga semua silakan Pak terkait dengan pembangunan, karena akan dicatat nanti akan kita. Jadi di sini Pak usulan-usulan pembangunan itu ada pramusren ya. Ada pramusren itu ya seperti ini Pak. Pramusren ini seperti ini. Saya ajak bicara dengan masyarakat apa yang mau dibangun gitu. Gitu. Itu ya. Silakan Pak Budi Widoyo. Barangkali selama dipekerjakan saya tidak terima Pak. Gini Bapak, nggak apa-apa Pak, komplain aja, kita musyawarah ini. Silakan Pak. Biar hidup tidak monoton. Siapa saja Pak, nggak apa-apa. Dari ada muda, tapi ada muda nanti porsinya ada di seksi pemuda dan olahraga ya. Ini pembangunan dulu nih, terutama yang akan diusulkan Pak untuk ke depan. Kalau yang di 2025 yang tadi Pak RT sebutkan ada 3 titik tuh drainase. Itu pun nanti dievaluasi kalau lahannya tidak bersengketa, maksudnya lahannya bebas boleh dibangun ya. Boleh? Cukup ya untuk pembangunan, kayaknya mungkin merasa puas atau gimana ya? Perasaan Pak RT kerjanya pasif nih. Yuk. Ngomong helek. Ngomong. Coba sini yang waktu baru sini dalam tangan tua, saya buat dari sini kamu. Ambil dia orang tua dulu. Sana. Sangat berharga. Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbil shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak RT 01 dan yang saya hormati Bapak RW 11 dan yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf nih Pak RT, untuk pembangunan itu maksudnya kan untuk jalur solokan itu ya berikut penutupnya. Itu kan maksudnya tujuannya sudah ada Pak ya, mana yang bakal ditutup, mana yang bakal dibangun. Mohon maaf Pak, saya cuma mau menanyakan aja. Dari waktu pembangunan solokan dari tahun berapa itu yang lalu lah Pak, khususnya di tempat saya. Saya memohon dan memohon selalu kepada Pak RT, bahkan dari pertama dibangun Pak RT, Pak punten silahkan dibangun, tapi nantinya dirapikan dan ditutup. Kata Pak RT, insya Allah Mas Irfan bakal saya usahakan secepatnya. Bahkan ini sudah ada titiknya, kok yang itu tidak termasuk. Mohon maaf Pak RT, silahkan. Baik Pak Irfan, itu waktu kita membangun drainase di bawah 2018, karena itu hanya harus bisa dibangun drainasenya. Jadi makanya saya jelaskan bahwa yang bisa dibangun drainase plus flat decker yang dianggarkan oleh pemerintah baru berlaku 2022 ya, 2022 dan 2023. Jadi itu rencananya, maksud saya kalau kas warga itu mencukupi bisa dibangun. Saya pernah menyampaikan di musyawarah sini itu, sebenarnya kalau dari kas warga mencukupi, yuk kita tutup gitu anggarannya gitu loh. Terkecuali nanti ada anggaran-anggaran yang tidak terduga, insya Allah. Tapi mudah-mudahan ke depan, Mas Irfan, rencananya memang saya sangat menginginkan seperti itu. Mudah-mudahan nanti pemerintah membuka peluang apa yang bisa dibangun, silakan. Nah, khusus plat decker gitu, tutup drainase. Ya, karena kalau drainasenya sudah ada terus kita minta plat deckernya aja nggak bisa. Nih Pak RW kita yang menjelaskan dari awal, ya, nggak bisa di porsinya di situ tadi yang sudah saya jelaskan diuraikan kayak pos ronda, pos gardu, gapura gitu ya. Yang ada poin-poinnya itu yang sudah masuk di program pemerintah. Dan kebetulan plat decker harus plus drainase plus plat decker, tutup maksudnya. Jadi itu karena kalau nggak salah membangunnya itu di 2017-2016 itu. Karena 2017-2018 loh, 2019-2020 kita pok masih Jadi mohon maaf kalau belum terlaksana yang ada drainasenya belum ditutup. Karena itu rencananya ininya swadaya. Kita patungan masyarakat gitu loh. Nah, terkait dengan itu, kalau sekarang kan 3 juta ya, berapa itu saldonya Pak?